Fenomena no viral no justice. Fenomena no viral no justice. Fenomena no viral no justice. No viral, no justice. No viral, no justice. Sebuah realitas pahit di era digital di mana suatu kasus sering kali harus menjadi sensasi viral di media sosial terlebih dahulu sebelum mendapatkan perhatian serius dari penegak hukum. Kita akan mengeksplorasi mengapa mekanisme ini begitu sering terjadi di Indonesia. Kita akan melihatnya sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, viralitas menjadi alat ampuh yang memberikan suara bagi korban yang melaporkannya diabaikan oleh sistem birokrasi yang lambat. Kasus-kasus yang sebelumnya tak terdengar kini bisa naik ke permukaan dan mendapatkan respon cepat dari pihak berwenang, seringkali karena adanya tekanan publik yang masif. Namun, di sisi lain, fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah keadilan itu kini menjadi sebuah privilege yang harus direbutkan melalui panggung media sosial? Bukan hak setiap warga negara. Kami akan membahas resiko-resiko yang menyertainya, seperti peradilan oleh massa yang bisa melanggar asas praduga tak bersalah, pengorbanan privasi korban demi konten, dan munculnya keadilan yang selektif hanya untuk kasus yang cukup menarik bagi algoritma. Podcast ini akan mengajak pendengar untuk merenungkan apakah kita sebagai masyarakat puas dengan sistem di mana keadilan harus bergantung pada view atau retweets. Kami akan membahas solusi konkret baik dari sisi masyarakat maupun lembaga hukum untuk membangun sistem yang responsif dan adil bagi semua, terlepas dari viral atau tidaknya sebuah kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang kasus no viral no justice dengan Mas Rafli. Mas Rafli bisa sedikit memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama saya Rafli Irsandi. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Saya mengambil prodi informatika sekarang ya. Baik Mas Rafli. Sebenarnya akhir-akhir ini saya kepikiran sih Mas Rafli. Hal apa yang sedang membuatmu kepikiran? Sebenarnya aku bertanya-tanya pada benakku sendiri, apakah sebenarnya pemerintah dan para aparat sekarang secara sadar menggunakan dalih no viral no justice, seolah-olah kalau kasusnya tidak viral, mereka tidak akan menangani kasusnya. Nah, sebenarnya saya juga sedang memikirkan apa yang sedang kamu pikirkan. Dan juga sulit untuk mengatakan bahwa mereka secara sadar menggunakan dalih tersebut. Tetapi banyak juga fakta lapangan yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan dalih tersebut. Maksudnya gimana tuh? Apakah mereka sengaja menunggu sebuah kasus meledak di media sosial baru mereka mau bertindak? Dan seakan-akan hal itu hanya menunjukkan bahwa mereka, ini loh kami sedang bekerja. Hal itu bukan tidak mungkin Mas Fir. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi mereka memang kekurangan sumber daya, atau mungkin mereka sedang menangani banyak kasus dengan personel yang terbatas. Lagian juga sekarang prioritas seringkali jatuh kepada kasus-kasus yang menonjol dan mendapat perhatian banyak publik. Tapi bukankah itu menunjukkan kelemahan sistem dari mereka? Dan pula kalau prioritas ditentukan oleh viral, bukan urgensi ataupun kerugian dari korban, bukannya itu akan menjadi kacau Mas? Nah, tepat sekali Mas Firu. Kemungkinan yang kedua itu ada unsur keengganan atau bahkan malah praktik kasus-kasus yang tidak viral. Mungkin saja sengaja ditutupi karena ada kepentingan tertentu, atau memang tidak ada desakan dari berbagai pihak. Begitu viral dan ada tekanan dari publik yang sangat besar, mereka tidak punya pilihan selain bertindak demi menjaga citra mereka sendiri. Jadi viral ini bisa dikatakan dengan cambuk eksternal ya Mas Rafli, yang Bisa. memaksa mereka untuk bergerak, yang seharusnya hal itu memang sudah menjadi tanggung jawab mereka ya. Ya, bisa dibilang begitulah Mas Fir. Jadi no viral no justice ini juga bukan fenomena yang pasif, tapi bisa dikatakan sebagai elemen kesenjangan dan pemanfaatan situasi. Kalau benar, apa yang kukatakan ini nantinya hal itu akan sangat membahayakan sekali karena keadilan sekarang tergantung seberapa viral kasusnya.
Saya juga setuju dengan Fir. Itu juga sangat berbahaya dan juga akan menjadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa. Kita tidak bisa hanya selalu menunggu keadilan akan datang. Dan kita juga punya peran khusus untuk selalu mengawal, menyuarakan, dan mendesak, entah itu lewat media sosial ataupun lewat jalur yang lainnya. Tapi apakah kita hanya menyuarakan pada media sosial saja, Mas? Agar kasus-kasus kecil juga mendapat perhatian mungkin? Atau ada cara lain untuk mendesak sistem hukum kita secara menyeluruh? Nah, media sosial itu hanya alat yang ampuh untuk menarik perhatian. Tapi di saat yang sama, kita juga harus memantau advokasi hukumnya. Dan juga, kita harus memastikan sistem kerja aparatnya dan memperkuat lembaga pengawasannya. Viral bisa jadi pemantik, tetapi fondasi hukum yang kuatlah yang akan menjamin keadilan yang sejati. Baik, mungkin cukup itu saja diskusi kita kali ini ya Mas Rafli. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pantau kasus no viral no justice di era mahasiswa saat ini.